Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina fathan qariba waftah alaina fathan mubina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwan hadirin wa hadirat rahimakumullah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali melanjutkan program mingguan kita sejak Kamis pagi, khatmul Quran, dilanjut dengan doa khatam dan doa birrul walidain, dilanjut santunan, dan kita sempurnakan dengan kajian ulumul Quran dan tafsir. Moga-moga apa yang sudah kita laksanakan, yang kita sedekah dan niatkan, moga-moga semuanya diterima sama Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab keberuntungan, keselamatan, kelancaran, kesehatan, keluasan, keberkahan, ampunan dan qabul hajat kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di ulumul Quran surah Al-Qadar, yakni masih pembahasan bitaqatus surah atau tanda pengenal surah Al-Qadar. Ada beberapa hal dalam bitaqatus surah. Yang pertama kita bahas tentang nomor urut, ya. Kemudian tentang nama, setelah nama tanggal lahirnya surat, kemudian fadilahnya surat, keistimewaannya surat. Kemudian kita bahas, sudah juga kita bahas tentang kaitan surat atau munasabahnya surat ini dengan surat sebelumnya. Nah, sekarang terakhir pembahasan ulumul Quran, yakni mihwar atau global, garis besar topik dalam surah Al-Qadar. Qala al-ulama rahimahullah, as-surah kulluha tu'tabaru maqta'an wahidan. Surat Al-Qadar ini secara utuh dianggap satu potongan. Wa qad tahaddatsat an bad'i nuzulil Qur'anil 'azim. Semuanya satu surat ini membahas tentang awal mula turunnya Al-Qur'an. Wa an fadilah Lailatul Qadar, dan semuanya membahas tentang fadilah Lailatul Qadar yang merupakan waktu turunnya Al-Qur'an. Ala sairil ayyam masyhur, dibandingkan seluruh hari-hari dan bulan-bulan yang lain. Li'anna fiha minal anwar wa tajalliyatil qudusiyah wa naf'atir rabbaniyah. Karena di dalam malam itu banyak yang namanya nur, al-anwar. Nah, nurnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau seseorang mendapatkan nur itu berarti dia orang yang beruntung, ya. Allah maj'alna wa iyyakum minhum, ya. Apa cirinya orang dapat nur? Ditanyakan sama para sahabat kepada Rasulullah SAW. An-nuru idza dakhala al-qalb infasa'a wa syarah. Rasulullah SAW tadinya menyatakan nur itu, ya, kalau masuk ke dalam hati, maka hati itu akan menjadi infasah, akan menjadi luas dan menjadi lapang. Nah, maknanya gimana? Ketika dia sudah menerima nurnya Allah Subhanahu wa taala, hati itu menjadi luas. Artinya ketika hatinya sudah luas, diberi beban apa saja sama Allah Subhanahu wa taala, dia enteng.
gitu. Dia mudah melaksanakannya. Contoh Nabi Musa alaihissalam ketika dapat perintah Allah pergi ke Fir'aun. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Musa, berangkat kau hadapin Fir'aun. Waduh, kita kan ya, kalau kita begitu dikasih tugas, waduh, kan gitu. Itu tanda bahwa hati kita sempit. Langsung nyesek, waduh berat ini ngadepin Fir'aun ini. Makanya solusi utama ketika kita menghadapi kesulitan itu bukan dikasih persenjataan, bukan dikasih ekonomi, bukan diselesaikan dulu masalah sosial, masalah-masalah yang lain. Tapi yang Allah Ta'ala ceritakan Nabi Musa saat itu ketika dapat tugas berat, apa yang perlu jadi modal pertama? Qala rabbish rahli, ya Allah lapangkan dulu dada saya gitu. Ya, ketika dadanya lapang, mendapatkan tugas, dapat beban, dapat PR, dapat kerjaan seberat apapun enteng karena dadanya luas gitu. Makanya, nah, gimana meluaskan dada dengan nur? Dengan nur tadi. An-nuru idza dakhala infasaha wa ansyara. Masih nggak ngerti juga nih sahabat. Ya Rasulullah, alidzalika min alamat. Apa sih cirinya kalau nur itu sudah masuk ke hati? Ada tandanya nggak? Oh iya ada, jidatnya jenong gitu. Bukan. Hidungnya langsung mancung? Enggak. Mata jadi belok? Enggak. Gitu. Apa? Dinyatakan apa? An-nuru idza dakhala fa qala ya Rasulullah lidzalika qala na'am at-tajafi 'an daril ghurur wal isti'dad lil maut qabla nuzuliha. Nur kalau sudah masuk ke hati, hati itu jadi lapang, jadi luas dan lebar. Ada tandanya Rasul? Iya, ada tandanya. Ya. Apa tandanya? At-tajafi 'an daril ghurur. Dia mulai menjauhi rumah yang penuh tipuan ini, yakni menjauhi dunia. Dia mulai menjauhi urusan keduniawian. Wasti'dadil maut, dia mulai bersiap-siap untuk kematian qabla nuzuliha, sebelum turun kematian tersebut. Jadi sebelum mati masih berapa lama dia sudah mikirin, dia sudah persiapan dan sebagainya. Ada cirinya, ada nur. Nah, nur tadi yang didapatkan sama seseorang itu banyak bisa dihasilkan, bisa kita raih, di antaranya di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam ganjil. Nah, bawa keluarga untuk cari nur, untuk cari anugerah Allah. Di antaranya kita berangkat malam ganjil, nah, supaya dapat nur yang Allah Ta'ala timpah ruahkan di malam Lailatul Qadar. Kemudian fiha at-tajalliyatil qudsiyah. Di dalam Lailatul Qadar lagi ada tajalliyat al-qudsiyah. Ada kemunculan penampakan yang suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Allah banyak ya, menampakkan tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda kekuasaannya, ya, menampakkan anugerahnya ya, di alam ini. Wan nafahatur rabbaniyah, di dalam malam Qadar juga ada pemberian-pemberian yang bersifat dari Allah. Apa pemberian dari Allah? Contoh yang barusan ada pemberian dari panitia, segitu paling dapatnya.
Kalau panitia yang ngasih seberapa? Ya segitulah, setentengan ya, sekresek, sebesek kan gitu. Nah, kalau yang ngasih lebih tinggi lagi jabatannya, kemampuan kekayaannya lebih gede lagi tentengannya kan gitu. Ya, nah, ini kalau yang ngasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dikasih panitia itu jajan segitu cukup buat berapa lama? Sehari? 2 hari cukup, Pak? Nah, gitu ya. Ngerti? Kalau panitia yang ngasih muharraman paling cukup untuk berapa lama? Paling lama 2-3 hari udah habis gitu ya. Nah, kalau Allah yang ngasih anugerah kira-kira cukup sampai kapan? Seumur hidupnya, sampai yaumul qiyamah, sampai nanti bahkan. Gitu. Itu bisa didapatnya kapan? Malam ganjil Lailatul Qadar. Niat nyari gitu nggak? Nah, itu masalahnya kita baru tahu. Nah, itu pentingnya ngaji dan begitu. Kalau nggak niat dapat anugerah yang bersifat panjang. Orang sekarang itu diajak malam ganjil niatnya bayar utang, niatnya cicilan lunas, niatnya masalah sakit, pendek semua itu. Niat dapat anugerah yang Rabbani, yang kelasnya Allah, kelasnya semesta alam gitu. Dengan pemberian itu cukup buat kita, anak, istri, keluarga, orang yang kenal sama kita, keturunan kita, bahkan semuanya bisa kebagian. Ya. Apa diantaranya? Allah ngasih di malam itu Al-Quran. Gitu. Nikmat Al-Quran coba, siapa yang kebagian? Rasulullah kebagian, sahabat kebagian, tabi'in kebagian, ulama sepanjang sampai kita sekarang pagi hari ini kebagian berkahnya Al-Quran. Gara-gara Allah turunkan di malam tersebut. Lapa nggak bisa lagi Allah menurunkan anugerah seperti itu? Bisa. Buktinya apa? Banyak ulama yang dapat kayak Al-Quran. Apa? Itu kitab-kitabnya ulama. Ya, begitu dikarang sama para ulama, mulai dikarang sampai sekarang manfaatnya ngalir. Al-Quran sama, mulai diturunkan sampai sekarang manfaatnya, keberkahannya mengalir. Anugerah Rabbaniyah, masyaallah. Nah, kita kepikir nggak kepingin dapat yang kayak gitu? Kalau mulai kepikir, jangan bolong malam ganjil. Moga-moga panjang umur sampai ketemu Ramadan lagi, insya Allah. Nah, ini yang nggak tahu Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar malah tidur modar. Qadar kok molor gitu. Oh, dia nggak pernah ngaji tafsir gitu. Nah. Ngerti? Ada nafanya apa? Nafahat Rabbaniyah. Wah, perlu diminta nggak anugerah Allah yang nggak begitu? Perlu, makanya ada qasidahnya fayana fahatillah. Itu minta anugerah yang bersifat Rabbani, pemberian Allah yang bersifat Rabbani. Anugerah kepresidenan, lumayan ya. Anugerah dari menteri lumayan. Yang ngasih anugerah Allah bukan lumayan lagi gitu. Allati yufidhuhal bari jalla wa ala ibadihil mu'minin, yang mana Allah mencurahkan itu semua, mencurahkan nur, anugerah, pemberian dari Al-Bari Jalla wa ala, Allah Ta'ala yang maha pencipta, yang mulia, yang maha tinggi, kepada seluruh hambanya yang beriman. Jadi kita percaya nggak dicerita kayak gini? Kalau percaya nyari, kalau nggak percaya, nah, kalau yang percaya anak-anak, kalau muharraman itu di dalam foto bagi-bagi, percaya nggak? Wah, anak-anak yang percaya datang ke sini ngantri. Ya, yang nggak percaya, mana ada? Nyari nggak? Enggak. Kita termasuk yang percaya nggak? Nah, percaya sih. Nyari nggak? Enggak. Itu masalah. Takriman linuzul Qur'anil Mubin, ini dalam rangka memuliakan Al-Quran. Saat turun, Allah juga menurunkan anugerah yang lain. Fa min fadhili hadhihi al-laila al-'amalu shalih fiha khairun min al-'amal fi alfi syahrin
laisa fiha lailatul qadar. Dan di antara fadilah malam Lailatul Qadar ini adalah amal soleh di dalam malam Lailatul Qadar lebih baik daripada amal dalam 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Khairun min alfi syahrin, lebih baik beramal soleh selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Ini kurang lebih 80 tahun sekian bulan. Nanti disebut sama ulama tafsir. Jadi kalau kita beramal soleh di Lailatul Qadar itu kayak beramal soleh 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Maksudnya gimana? Kalau Syekhuna Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah, maksudnya 1000 bulan itu, sebulan itu 30 ditambah dikali 1000. Maksudnya amal soleh saat itu lebih baik daripada 30 kali 1000. 30 kali 1000 berapa? 30.000. Artinya kalau kita beramal soleh zikir malam itu, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah malam itu lebih baik daripada 30.000 la ilaha illallah yang lain. Paham? Kita sedekah malam Lailatul Qadar, pas malam Lailatul Qadar, berapa sedekahnya? 10.000. Berarti nilainya lebih baik daripada 10.000 dikali 30. Pernah kok sedekah 10.000 kali 30.000? Ya pas Lailatul Qadar itu. Jadi Lailatul Qadar itu ya zikir, ya sholawat, ya sholat, ya ngaji, ya sedekah, ya gitu. Perbanyak amal. Karena apa? Nilainya dianggap lebih baik daripada 30.000 kali ya, melakukan perbuatan tersebut. Paham ini? Paham? Jadi pernah nggak kita sholat 30.000 rakaat itu? Ayo, pernah sholat 30.000 rakaat? Pernah waktu Lailatul Qadar gitu. Cuma kan nggak ngerasa ya. Nah ini harus dipahami. Jadi ketika kita paham bahwa itu nilainya 30.000 kali, ditinggalkan atau dikerjain? Akan dikerjain, disayang-sayang. 30 kali gitu. Kayak orang pegawai kerja pas bulan Januari misalnya, ini awal tahun nih, biasanya bos ngasih bingkisan. Wah, awal tahun nggak ada yang bolong itu, masuk semua. Gitu, karena ada pembagian hasil usaha awal tahun misalnya gitu. Nah, begitu juga orang yang beriman. Lailatul Qadar, kumpul semua, mereka begadang semua sambil baca lagunya Bang Haji, begadang jangan begadang. Oh enggak ya, sambil wirid atau sambil nyanyi. Allah ya Rabb. 30.000 kali maknanya. Terus apa lagi? Wa tanazzalul malaikatu wa Jibril ilal ardi fi tilkal laila bi amri rabbihim. Dan pada turun malaikat beserta berikut malaikat Jibril ke bumi di malam tersebut dengan perintah dari Allah. Min ajli kulli amrin qaddarahu Allah wa qadahu tilkal kasana ila sanah al-qabilah. Malaikat pada turun dalam rangka menjalankan perintah Allah untuk satu urusan yang ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala pada tahun itu. Ya, di tahun itu sampai tahun yang akan datang. Ada satu pendapat. Nah, jadi semua urusan yang Allah tetapkan pada satu tahun itu, Allah kirimkan para malaikat untuk mengurusi itu semua. Ya, apa yang sudah Allah tetapkan dalam satu tahun yang akan datang, itu malaikat pelaksana
mempersiapkan segala sesuatunya turun di malam Lailatul Qadar. Makanya begitu malaikat turun, ngapain? Ngurusin semua urusan itu. Nah, kita minta moga-moga dalam setahun itu kita diberi apa? Ngurusin rezeki. Oh ya Allah, rezeki tahun ini lancar, moga-moga nggak sampai ngutang lagi. Amin. Wah, moga-moga tahun ini saya kagak bengek. Amin nggak? Amin. Moga-moga tahun ini nggak kena bala, nggak kena macet, nggak kena tabrakan. Amin. Wah gitu. Kapan itu? Lailatul. Jadi ada nggak kira-kira orang yang hidupnya lancar aja? Ada, kalau ngerti caranya, ngerti kunci-kuncinya. Ini waktu-waktu sakral, waktu-waktu yang penting malah ditinggal. Ya pantesan kau haduh, ya, hidupnya ruwet, macet. Nah, ada kesempatan, ya hari baik malah ditinggalkan, ada musibah. Wahya Lailatul Salamin. Nah tuh, itu adalah malam keselamatan. Artinya orang yang malam itu begadang, oh selamat ente gitu. Wa amanin, dan malam penuh keamanan. Ila tulu'il fajri, itu masanya sampai terbit fajar. Begitu adzan subuh, udah tutup, udah. Nah, walidha harradha Rasul sallallahu alaihi wasallam ala taharriha. Dari sinilah Nabi menganjurkan, menyemangati orang Islam, menyemangati umat Islam untuk benar-benar ya memilah dan memilih malam-malam tersebut kira-kira jatuhnya kapan. Ayo tongkrongin gitu. Wa ihya'iha. Dari situ Nabi menganjurkan untuk menghidupkan malam itu, ya supaya apa? Hajat kita kan banyak, gitu. Diajukan semua proposal kepada Allah untuk urusan setahun, untuk urusan 10 tahun sampai akhir hayat, sampai ya urusan di kuburan, urusan yaumul qiyamah, diminta semua sama Allah. Wa ihya'iha bil ibadah, dan bagaimana kita dianjurkan untuk menghidupkannya dengan berbagai macam ibadah. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, taharrau lailatul qadar fil witr. Ya, berjaga-jagalah, milih-milihlah malam Lailatul Qadar itu di bilangan ganjil. Minal ashr awakhir min Ramadan, yakni bilangan ganjil di 10 akhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari 2017. Hadirin rahimakumullah, itu global isi tentang surah Al-Qadar. Nanti insya Allah dijelaskan lebih rinci lagi dalam pembahasan tafsirul bayan. Moga-moga sebagaimana Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada kita umat akhir zaman, moga-moga kita juga dijadikan orang-orang yang beruntung bekal Al-Quran, yang mendapatkan keberkahan rahmat anugerah Allah Ta'ala berkat Al-Quran, dan Allah menjadikan Al-Quran sebagai imam kita sehingga kita bisa bermakmum dan digiring sama Al-Quran menuju ridha Allah dan surganya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.